Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arianti Bulan Safitri NIM 23020360096 akan memaparkan tentang checks and balance dalam kehidupan demokrasi dalam krisis legitimasi. Di dalam suatu negara pasti memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Salah satunya negara Indonesia yang menjunjung tinggi checks and balance dalam trias politika yang diimplementasikan dalam trias politika yang ada di dalam negara itu sendiri. Sebelum lanjut, sebaiknya kita membahas apa yang dimaksud dengan checks and balance itu sendiri. Checks and balance adalah sistem yang mekanisme dalam pemerintahan untuk mencegah kekuasaan yang terpusat pada suatu cabang dengan cara saling mengawasi dan membatasi antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian tujuan dari checks and balance sendiri adalah yang pertama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua, memastikan pemerintahan berjalan secara adil, yang ketiga, transparansi, dan juga keempat, akuntabilitas serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Apa sih yang dimaksud dengan checks and balance? Yakni adalah memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan yang memiliki kekuasaan mutlak yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau tirani. Sistem ini menjadi keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, serta memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana Montesquieu membagikan pemisahan kekuasaan agar kekuasaan sendiri tidak berpusat hanya pada satu sisi yang menyebabkan ketimpangan bagi kekuasaan lainnya. Selain itu pula, checks and balance memiliki prinsip dalam demokrasi, yakni setiap cabang kekuasaan dalam pemerintahan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif memiliki wewenang untuk mengawasi dan membatasi tindakan cabang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi suatu cabang terhadap yang lain, memastikan adanya kontrol terhadap kebijakan dan juga tindakan pemerintah, serta menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan agar tetap adil dan juga berkeadilan. Cabang kekuasaan dalam checks and balance adalah eksekutif yang bertugas untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan serta undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Contohnya adalah presiden atau pemerintahan yang melaksanakan kebijakan undang-undang itu sendiri. Kemudian ada legislatif berfungsi untuk membuat, merancang, dan juga mengesahkan undang-undang. Selain itu, legislatif juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Contohnya, DPR atau parlementer yang membuat undang-undang serta mengawasi kebijakan eksekutif. Kemudian yang ketiga ada yudikatif yang bertugas untuk menginterpretasikan dan menegakkan hukum serta memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang diterapkan sesuai dengan konstitusi dan juga hukum yang berlaku. Contohnya adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga Komisi Yudisial. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.